Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau sekarang sore, aku video ini sore. Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi komunikasi politik dan pembentukan opini publik ya. Jadi ini materi untuk pertemuan ketiga, tapi materi kedua ya. Nah, di sini kita nanti akan mengulas tentang kelanjutan dari materi yang pertama kemarin. Kalau materi pertama kemarin kan tentang pengertian komunikasi politik dari beragam sudut pandang ya, beragam ilmuwan juga, yang dimana kalau kita mengulas materi sebelumnya itu intinya kita ambil saja salah satu ilmuwan bahwasanya komunikasi politik itu yang ngomongin soal bagaimana kita itu mempengaruhi sebagai penguasa, mempengaruhi opini publik, mempengaruhi persepsi mereka, dan itu didasarkan juga pada pengertian komunikasi yang sebelumnya, dimana kalau komunikasi, kalau kita ngomongin soal ilmuwan yang bernama Laswell itu kan dia mengatakan, kalau yang sebelumnya itu mengatakan kalau apa itu, communication is who says what in which channel to whom and with what effect. Jadi ada, kalau kemarin kita mengulasnya itu ada siapa mengatakan apa, menggunakan channel apa, kepada siapa, dan efeknya seperti apa, sehingga menimbulkan feedback dan membutuhkan metrik sosial. Nah, semua itu nanti akan kita ulas dalam pembentukan opini publik. Akan tetapi sebelum masuk ke opini publiknya, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi politik secara singkat aja, karena kan kalau di sini saya menuliskan itu fungsi komunikasi politik itu nggak cuma satu tapi beberapa, dan ini berdasarkan dengan praktek di lapangan gitu ya. Tapi pada intinya komunikasi politik itu fungsinya itu, kalau kita ngomong langsung ke inti, pokoknya itu adalah mempengaruhi persepsi publik atau opini publik dan menyampaikan informasinya gitu. Jadi kalau dalam slide yang pertama ini, nah, kita dapat melihatnya bahwasanya fungsi komunikasi politik ini terbagi menjadi 10 ya. Yang pertama itu menyampaikan informasi politik. Nah, menyampaikan informasi politik ini kan jelas bahwasanya sebagai seorang tokoh politik itu pasti mereka akan memiliki tujuan politik, memiliki sudut pandang politik atau kepentingan-kepentingan politik, sehingga itu perlu disampaikan. Nah, informasi-informasi ini yang kemudian akan ditangkap oleh khalayak, di mana khalayak kemudian akan dapat memutuskan untuk mendukungnya atau ingin menentangnya, seperti itu. Dan persoalan menyampaikan informasi politik ini tidak hanya dari atas ke bawah, dari penguasa ke masyarakat, akan tetapi dari masyarakat ke penguasa itu bisa dilakukan. Nah, bentuk informasi politik kalau umpamanya dari masyarakat ke atas itu seperti aspirasi gitu ya, dimana kita dapat melihat juga bahwasanya penguasa itu tidak mesti tahu segalanya yang ada di bawah. Seperti contohnya ketika kemarin itu Pak Jokowi ke Jawa Timur lagi. Kalau ini kan mungkin di pertemuan sebelumnya sudah tak bahas ya, Pak Jokowi ke Jawa Timur. Nah, ketika Pak Jokowi itu ke Jawa Timur, dia kan kemudian ada seseorang yang bernama siapa lupa, Pak Sutarno atau siapa itu, dia membentangkan poster berupa aspirasi yang dimana isi besarnya itu ngomong kalau harga jagung itu naik sedangkan harga telur turun. Dan pas ada pemberitaan yang ikor itu, nah itu disebutkan bahwasanya Pak Jokowi itu berterima kasih kepada Pak Sutarno itu, atau lupa saya namanya itu, yang petani telur itu, bahwasanya atas apa itu, gara-gara posternya itu Pak Jokowi dapat mengetahui informasi yang ada di bawah. Nah, itu bagian dari contoh di mana masyarakat di bawah juga dapat menyampaikan informasi ke atas gitu ya. Jadi tidak melulu soal masyarakat penguasa yang menyampaikan informasi ke bawah, tapi yang dari bawah itu juga bisa menyampaikan informasi ke atas. Itu fungsi komunikasi politik. Nah, kemudian yang kedua itu tentang mempertahankan nilai. Ini persoalan mempertahankan citra. Jadi kan setiap tokoh politik pasti memiliki citra yang perlu dipertahankan, dan untuk mempertahankannya itu harus melakukan tindakan berupa komunikasi politik. Karena dengan melakukan tindakan komunikasi politik itu, dia dapat menyampaikan apa tujuannya atau apa sebuah kebijakannya yang kira-kira mendukung masyarakat gitu. Jadi setelah itu setelah melakukan itu, untuk mempertahankan nilai perlu ada tindakan kelanjutannya berupa apa ya, aktivitas atau realisasi dari janji-janji politiknya. Umpamanya pas masih pemilu itu kan ada janji-janji politik itu untuk mempertahankan nilainya. Kemudian sosialisasi politik yang itu jelas ketika umpamanya ada kegiatan reses dari DPRD, kayak sebelumnya juga tak jelasin, ketika
DPRD reses itu mungkin salah satunya adalah tentang sosialisasi politiknya, atau ketika akan pemilu itu mungkin beberapa calon juga menyampaikan pandangan politiknya, pandangan terhadap wilayahnya, kemajuan wilayahnya ketika dia nanti terpilih, atau ketika pemilu itu kan ada siaran yang mempertontonkan debat capres dan cawapres. Di situ adalah bentuk dari bagian sosialisasi politik, meskipun ada debat-debatnya juga itu ya. Kemudian yang keempat, ini mendorong iklim perubahan, di mana terdapat perubahan fungsi komunikasi politik itu dapat mengubah suasana juga, di mana awalnya bermusuhan seumpamanya atau berteman gitu, lalu dapat berkebalikan gitu ya, secara singkat kayak gitu. Kemudian yang kelima itu untuk kontrol sosial, untuk mengkontrol masyarakat yang ada di bawah, sehingga mereka itu dapat hidup atau mematuhi kebijakan sesuai dengan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi untuk mengkontrolnya, umpamanya kayak contohnya PPKM kemarin, agar tidak ada kerumunan, maka perlu adanya kebijakan berupa PPKM untuk membatasi semuanya itu, atau PSBB di tahun yang lalu. Nah, itu adalah bentuk dari kontrol sosialnya gitu. Nah, yang keenam itu memberikan motivasi. Nah, dengan adanya fungsi komunikasi politik itu dapat pula memberikan motivasi. Contohnya adalah memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM misalnya ya, ketika mereka berada di masa-masa kritis seperti saat ini, para penguasa itu memiliki peran untuk menyampaikan atau mengungkapkan motivasinya, umpamanya setelah memberikan bansos ya. Setelah memberikan bansos, kemudian mereka juga memberikan semangat berupa dukungan moral saat pemberian bansos secara langsung. Itu adalah bentuk dari pemberian motivasi secara langsung, dan ini bisa pada tingkatan kalau kemarin ada level-level komunikasi itu, ini bentuk dari salah satu tingkatan di interpersonal gitu ya, di level komunikasi interpersonal gitu. Nah, kemudian hiburan juga. Nah, kalau hiburan itu biasanya cenderung ke arah debat, umpamanya kayak itu kemarin, kalau saya suka nyontohin itu yang ILC sama Mata Najwa. Nah, dua siaran itu kan memanfaatkan konflik sebagai hiburan. Nah, itu adalah bentuk dari fungsi komunikasi politik sebagai hiburan gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 itu meningkatkan partisipasi politik. Ini kaitannya dengan pemilu. Nah, pada saat pemilu itu kan mungkin perlu adanya sosialisasi seperti itu, atau bentuk dari kampanye-kampanye yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, agar itu masyarakat mau memiliki kesadaran untuk memilih, sehingga tidak ada pilihan untuk tidak memilih gitu ya, atau golput, sehingga mereka tidak akan golput, untuk mengurangi golput itu tadi gitu ya, untuk meningkatkan partisipasi politiknya, misal gitu Pak, contoh paling gampangnya. Kemudian yang ke-9 itu mempertinggi rasa kebangsaan dengan komunikasi politik. Dengan kita atau dengan penguasa atau pemerintah selalu menggembor-gemborkan persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan atau Pancasila itu dapat meningkatkan atau mempertinggi rasa kebangsaan untuk mempersatukan rakyat gitu ya. Jadi itu adalah bentuk dari komunikasi politik dengan kepentingan rakyat, agar masyarakat itu yang kalau di Indonesia itu budayanya banyak, kemudian latar belakangnya itu gak cuma satu ya, banyak banget itu dan kompleks, itu perlu komunikasi politik ini perlu untuk menyatukan kita semua gitu. Kemudian yang ke-10 menciptakan saluran aspirasi, dimana dengan adanya komunikasi politik terbentuklah saluran aspirasi. Salah satu contohnya kalau umpamanya kita di era saat ini itu adalah melalui media sosial, dimana dengan adanya akun-akun akun punya Ganjar yang Instagram itu atau Twitter lah gitu, yang milik pemerintah, itu adalah bentuk dari media untuk menyalurkan aspirasi, sehingga dengan adanya komunikasi politik itu dapat menciptakan saluran aspirasi ini ketika penguasa umpamanya membuat postingan. Nah, di situ mesti kolom komentarnya itu diaktifkan, sehingga itu adalah bentuk dari aspirasi yang salah satu bentuk dari saluran aspirasi yang bisa mereka manfaatkan gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa gambar contoh-contohnya. Nah, ini ketika memulai sosialisasi, misal mereka melakukan sosialisasi politik kan, kemudian ini ketika Pak Jokowi menyampaikan informasi politik misal seperti itu, atau melakukan kontrol sosial, menyampaikan kebijakan PPKM gitu, atau memberikan motivasi bisa juga kan. Atau ini waktu ILC ini adalah bentuk dari hiburan, meskipun ini juga bagian dari penyampaian informasi politik juga, tapi kan
ada unsur-unsur hiburannya. Atau yang keempat ini mungkin ini bisa dianggap hiburan karena ini juga bentuk meme ya. Ketika kemarin kasus Jokowi ke The King of Lip Service buatan siapa itu, UI itu, BEM UI itu, yang kemudian bermasalah itu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari hiburan, tapi ini ada juga bisa kita lihat dari bentuk dari saluran aspirasi media sebagai saluran aspirasi politik gitu ya, dimana orang-orang dari BEM UI itu berusaha untuk mengkritik Jokowi agar dia itu tidak, kalau membuat kebijakan itu benar-benar direalisasikan. Mungkin menurut mereka seperti itu keinginan mereka gitu ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu opini publik. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang gimana sih opini publik itu terbentuk. Nah, Danimo menyatakan bahwa opini publik adalah gabungan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, pembantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang dilakukan serta bagaimana melakukannya. Mungkin ini panjang gitu pengertian dari Danimo ini, tapi yang paling sering dipakai juga salah satunya juga di kelas Pak Joko. Mungkin Pak Joko itu juga menggunakan pemikiran Danimo untuk mata kuliah ini ya. Jadi saya coba untuk menyamakannya. Jadi kalau intinya gambarannya itu sebenarnya gambarannya itu gini. Di Indonesia, kita ngomongin gambarannya itu di Indonesia itu diibaratkan negaranya penuh konflik. Nggak cuma konflik itu kita nggak cuma ngomongin perang, tapi konflik pendapat, perbedaan pendapat. Ada ya, kebijakan ini kemudian dibantah, banyaknya perselisihan, dan itu bisa kita temukan di mana aja. Danimo itu melihatnya seperti itu kita temukan di mana aja, terutama kalau kita lihat di media sosial, itu ada di Twitter. Nah, kemudian disitulah kemudian opini publik itu adalah menggabungkan pikirannya. Ketika ini ada konflik, akan ada orang yang ngomong, orang yang mencoba untuk meredamnya atau menjadi titik influencernya namanya. Nah, influencernya ini dia adalah orang yang berusaha untuk menggiring opini publik atau membentuk opini publik dengan menggabungkan pemikiran atau perasaan-perasaan yang kemudian awalnya itu berkecamuk, berdebat, kemudian ada konflik-konfliknya menjadi satu. Nah, menjadi satu, ketika menjadi satu volumenya kan kuat ya. Nah, ketika volumenya ini kuat, nah disinilah pikiran, perasaan atau usulnya itu menjadi satu sehingga menjadi terbentuk opini publik, yang dimana opini publik ini kemudian dapat dirasakan atau dilihat oleh penguasa atau pemerintah gitu ya. Jadi gambarannya pemikirannya Danimo itu seperti itu. Nah, seumpama ini nanti keluar dalam ujian kalian, nah gambaran seperti itu, jelaskan dengan cara yang mudah seperti yang saya contohkan ini. Jadi yang mudah itu gimana? Gambarannya seperti itu. Jadi jangan sampai bingung gitu ya. Jadi intinya di Danimo itu ada konflik, lalu ada influencer, kuncinya kan gitu, ada gambarannya, ada konflik, ada influencer ini berusaha untuk menyatukan perbedaan pendapat ini. Nah, kemudian ketika ini perbedaan pendapat ini bersatu akan menjadi gabungan pikiran, perasaan, dan usul yang bentuk opini publik satu ini untuk kemudian diteruskan, diungkapkan menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Jadi ini ada prosesnya. Kebijakan muncul itu sebenarnya nggak serta-merta tiba-tiba muncul, tapi itu ada prosesnya yang mendasarinya atau melatar belakanginya gitu ya. Kemudian opini publik adalah respon khalayak terhadap berbagai pesan politik yang diterima oleh komunikator yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Seperti yang saya contohkan tadi kan, ini ada Twitter. Nah, Twitternya itu kan berkecimpung, ada berbagai macam pesan, berbagai macam tindakan, berbagai macam konflik, perbedaan pendapat gitu. Nah, di situ kemudian digabungkan, yang seperti tadi yang digabungkan kemudian menjadi satu pesan politik yang kemudian disalurkan oleh komunikatornya. Nah, komunikator ini yang memanfaatkan opini publik ini yang kemudian diluncurkan atau dibumingkan melalui saluran komunikasi itu tadi ya. Yang kadang kalau dia di Twitter itu menjadi top trending topik gitu. Kalau di Twitter biasanya gara-gara kayak gini itu trending topik, sehingga kalau trendingnya Twitter itu bisa menjadi bagian dari opini publik yang dibentuk. Makanya Twitter itu sekarang itu juga salah satu salah satu saluran yang diperhitungkan oleh
penguasa gitu. Opini publik juga merupakan tindakan dalam komunikasi politik untuk menenangkan hati, pikiran, dan perilaku masyarakat sebagai publik politik. Sehingga kalau kita ngelihat ini, ketika sudah terbentuk udah menyatu gitu suaranya, tentu pikiran kita tenang. Ketika itu disampaikan, kita itu udah diluapkan, pikiran kita, hati kita menjadi lebih tenang daripada kita menahannya kayak gitu, kayak memenuhi perasaan gitu ya, perasaan gak seneng atau mau ngeritik gitu loh. Nah itu kemudian kalau kita udah keluar, ketika menjadi opini publik dan itu sesuai dengan hati kita, itu membuat kita itu lebih tenang, lebih kondusif masyarakat karena adanya opini publik ini gitu. Jadi ini menjadi opini publik itu menjadi salah satu bagian yang diberi perhitungan masyarakat, yang diperhitungkan oleh pemerintah atau diperhatikan oleh pemerintah gitu ya, untuk menentukan kebijakan, untuk melihat keadaan di bawah gitu. Nah kemudian media massa merupakan medium yang digunakan oleh komunikator politik untuk memenangkan opini masyarakat. Nah ketika kita ngomong media massa nih sebagai medium yang digunakan komunikator, di mana komunikatornya ini mesti pemerintahnya ya. Nah untuk memenangkan opini publik, opini masyarakat, kenapa harus menggunakan media massa? Karena di masa sebelum adanya media baru kan, media yang dapat merangkul, merangkul semua masyarakat secara cepat, secara singkat gitu kan ya, media massa ya, meskipun itu sebenarnya satu arah. Namun sekarang perlu diketahui ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran media baru, sehingga tidak ada media massa sebenarnya, namun juga ada media baru yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana selain biayanya lebih murah, kalau media baru kan lebih murah biayanya ya. Nah namun juga itu dapat langsung mendapatkan respon dari masyarakat. Jadi responnya itu tidak harus menunggu surat dari pembaca kalau kurang gitu, tapi responnya itu bisa langsung dari setelah kita mengunggah konten itu, kita bisa melihat respon dalam komentar itu. Nah makanya dari itu selanjutnya kan, namun pemilihan media saat ini telah bergeser dari media massa ke media baru gitu. Nah pembentukan opini publik memerlukan pemahaman dari komunikator tentang metrik sosial sebuah peristiwa. Nah disinilah kenapa kemarin saya selalu menekankan soal metrik sosial itu penting ketika kita udah masuk ke ranah komunikasi politik, karena tanpa adanya pemahaman tentang metrik sosial, fenomena sosial yang ada atau kehidupan masyarakat yang saat ini sedang berjalan, itu pembentukan opini publik itu bisa gagal. Selain gagal, nanti kebijakan yang diambil berdasarkan opini publik bisa tidak tepat, atau tindakan langkah politik dari pemerintah atau penguasa yang memiliki kepentingan bisa tidak tepat gitu ya. Sehingga Karl Popper dalam Nemo 2005 ini menyatakan pemimpin politik merupakan pihak yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan. Sehingga kalau kita udah ngomongin siapa yang paling hebat, paling kuat untuk membentuk opini publik, itu adalah penguasa gitu ya, karena mereka punya gagasan yang tinggi. Gagasan itu kemudian dicoba untuk diturunkan ke masyarakat, disampaikan ke masyarakat, akan ada yang debat, akan ada yang pro dan kontra. Nah disitulah kekuatan dari penguasa ketika membuat opini publik. Nah, kita dapat melihat ini, umpamanya ini ada demo penolakan kenaikan BBM di era SBY. Ini aku ngambil salah satu contoh ya, demo ini penolakan kenaikan BBM di era SBY, di mana ketika SBY itu pas zamannya SBY dengan Jokowi itu beda ya, di mana ketika SBY itu menjabat sebagai presiden, itu kan selalu ada penolakan soal kenaikan BBM. Bentar ya, aku sambil minum karena aku juga ada penolakan terkait itu ya, BBM ya. Dan itu selalu ada demo, umpamanya SBY menyenangkan BBM naik gitu. Nah BBM naik, masyarakat langsung demo, langsung berusaha mendemo dan langsung rame gitu. Tapi beda ketika Jokowi itu sebenarnya juga naikin BBM, sadar tidak sadar itu naikin BBM, tapi kenapa bisa tidak ada demo? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Nah kecurigaan saya ketika SBY menaikkan BBM itu tidak disertai dengan isu yang berusaha dia kembangkan.
sebenarnya itu kalau dia naikin BBM itu alasannya itu apa sih, apa persoalan minyak aja gitu loh. Tapi gini, ketika ketika Jokowi itu menaikkan BBM, yang pertama strateginya naiknya itu dikit-dikit sehingga tidak terasa, itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, dia itu selalu punya kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang memang selalu dia atau Pak Jokowi itu gembor-gembor kan, atau selalu diomongkan pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan atau yang soal sekolah gitu, itu selalu itu kan. Sehingga ketika ditanya umpamanya kenapa sih BBM naik, alasannya adalah dana untuk subsidi BBM itu dialihkan ke dana pembangunan atau dana pendidikan, ada alasannya sendiri. Sedangkan ketika Pak SBY ini itu diketahui bahwasanya ketika dinaikkan BBM itu alasan kenaikannya itu nggak jelas gitu loh. Apakah hanya persoalan perminyakan aja, meskipun nanti kalau Maya kita curiga, sama-sama curiga gitu ya mungkin ada motif lain selain itu. Tapi pada kenyataannya seperti itu apa yang terjadi, untuk membentuk opini publik agar masyarakat itu tidak kemudian menentangnya gitu. Nah, atau pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri SDM. Archandra ini mungkin kalau kita lihat itu tuh diberhentikan bukan karena dia tidak kompeten ya sebagai seorang Menteri SDM. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu, karena kita juga ngelihat dari sisi akademisnya Archandra ini, itu tuh Archandra itu sebenarnya lulusan dari luar negeri. Dia itu memahami benar-benar persoalan perminyakan gitu loh, persoalan hasil bumi itu paham. Tetapi yang membuat dia itu atau Archandra ini kemudian dilengsarkan oleh Jokowi atau digantikan oleh Presiden Jokowi itu dikarenakan munculnya isu-isu karena dia itu kewarganegaranya bukan Indonesia gitu loh. Jadi orang yang memiliki kewarganegaraan bukan orang Indonesia kok bisa sih jadi menteri, kan itu dimunculkanlah di Twitter, kalau nggak salah di Twitter itu dimunculkanlah di Twitter. Sehingga ketika itu muncul, Jokowi kemudian melihat opini publik dari masyarakat. Nah, opini publik ini kemudian menjadi sebuah kebijakan untuk memberhentikan Archandra, untuk menenangkan publik agar tidak ramai terus gitu ya. Gitu contohnya. Nah, kemudian di sini kita lihat khalayak memiliki kekuatan dan menjadi penentu dalam proses pembentukan opini publik. Sebentar, aku makan cincau bentar. Yuk. Jadi khalayak itu memiliki kekuatan dan menjadi penentu dalam proses pembentukan opini publik ya. Seperti yang tak omongin tadi, ketika pemberhentian Archandra itu kan bukan karena dia tidak memiliki, bukan karena dilihat tidak memiliki kompetensi. Dia itu punya kompetensi yang besar, cuma karena dari publik itu membuat opini publik yang besar tentang kewarganegaraannya Archandra tadi, dan itu menjadi masalah. Sehingga itu mau nggak mau Jokowi agar masyarakat tenang ya memberhentikan Archandra ini gitu loh. Nah, kemudian ada lagi nih kasus tentang Jokowi oleh Setia Novanto dalam kasus nama Jokowi, pencatutan nama kasus nama Jokowi oleh Setia Novanto. Jadi ini ceritanya itu kan yang papa minta saham itu loh, di mana Setia Novanto itu mencatut nama Jokowi, menggunakan nama Jokowi itu untuk rekaman PT Freeport agar dia itu mendapatkan saham di PT Freeport gitu, ceritanya gitu. Nah, akan tetapi kan Jokowi kan kemudian ya geram pas masa itu, mungkin ya geram kemudian karena ini Setia Novanto ini tidak punya sopan santun menggunakan nama Jokowi. Nah, dimana kemudian Jokowi ya ini menjadi kesempatan Jokowi oleh media untuk membentuk citranya gitu loh, sehingga ketika Setia Novanto ini dikorbankan menjadi seperti ini, nama Jokowi menjadi naik, meskipun pada elektabilitasnya mungkin tidak, tapi pada dasarnya ini dapat menjadi strategi politiknya Jokowi untuk menaikkan nilai positifnya kalau dia tidak melakukan hal semacam ini ya. Sehingga media dapat pula digunakan untuk memperoleh dan menciptakan keberpihakan khalayak kepada komunikator politik. Nah, gara-gara perlakuan Setia Novanto tadi,
Jokowi bisa nih kemudian membangun sebuah opini publik, membangun memanfaatkan media agar masyarakat itu kemudian berpihak kepada Jokowi, bahwasanya Jokowi tidak bersalah, yang salah itu Setia Novanto, gitu gampangannya ya. Nah kemudian ada lagi persoalan ini, Presiden Turki memberikan pembelaan terhadap Palestina, dimana kalau yang kasus ini bukan kasus ini, tapi dimana yang contoh ini, di sini Presiden Turki itu dapat dengan menggunakan komunikasi politik, dengan membangun opini publik itu, membangun opini publik dengan pemberitaan-pemberitaan itu dimana kita dapat melihat bahwa sebenarnya itu Turki itu tuh selalu mendukung Palestina, kemudian, dan dia itu tidak pernah goyah dari jalannya gitu, dari pilihannya, pokoknya Palestina yang dia dukung. Nah ketika dia mendukung Palestina semacam itu, otomatis yang didukung adalah negara Islam ya, negara Islam, dan membuat Turki itu memiliki citra sebagai negara yang Muslim, negara yang Islamis banget gitu loh, gampangnya gitu. Negara Islamis bahasanya apa ya, kok lupa tadi gitu. Nah sehingga dengan adanya opini publik, dengan dia membuat berita seperti itu atau membuat langkah seperti itu, opini publik kan kemudian terbentuk. Opini publik itu menjadikan Turki itu memiliki citra sebagai negara Muslim yang hebat gitu, gampangnya seperti itu. Meskipun kalau mau dibandingin Indonesia, mayoritas negara Muslim, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia yang kuat itu, yang besar itu adalah Indonesia, tapi kan dengan adanya opini publik ini, kekuatannya itu jauh lebih kuat Turki gitu. Dimana kemudian kita lanjut lagi pembentukan opini publik ya, sifat jadi pembentukannya itu adalah dapat dilihat dari sifat opini publik yang dinamis, yang kemudian hal ini membawanya terhadap perlu melihat adanya peristiwa yang melingkupinya. Jadi selalu ada peristiwa yang melingkupinya, kemudian dari peristiwa itu dilihat dulu peristiwa apa sih yang ada itu gitu, sebenarnya apa sih yang ada di masyarakat. Kemudian dari situ dilakukan sebuah tindakan komunikasi politik. Nah setelah dilakukan tindakan komunikasi politik itu, maka baru terbentuklah opini publik yang baik, sehingga pemahaman terhadap peristiwa itu penting. Inilah kunci dari keberhasilan komunikasi, keberhasilan opini publik gitu ya. Jadi di sini ada keterangan metrik sosial menjadi kunci dalam keberhasilan komunikator dalam membentukkan opini publik untuk dapat memenangkan hati rakyat gitu. Jadi kuncinya adalah di metrik sosial, memahami metrik sosialnya, memahami setting peristiwanya, itu kunci keberhasilan dari opini publik. Nah Floyd Allport mengumpulkan 12 karakteristik opini publik. Jadi ada 12 karakteristik opini publik menurut Floyd Allport. Yang pertama itu merupakan perilaku manusia, yang kedua dinyatakan secara verbal, kemudian ketiga melibatkan banyak individu, keempat situasi dan objeknya dikenal secara luas, 5 penting untuk orang banyak, 6 pendukungnya bersedia untuk terlibat, ketujuh kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya, 8 diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi. Nah 9 pendukungnya tidak harus berada di tempat yang sama. 10 bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro dan kontra. 11 mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama. 12 efektif untuk mencapai objektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kalau aku nerangin tentang opini publik dari A sampai Z tadi, intinya itu kayak gini gitu loh. Mesti itu adalah perilakunya manusia dan dilakukan secara verbal, namanya juga opini ya, opini pendapatnya dilakukan secara verbal, dan itu tidak hanya satu orang tapi sebuah kelompok, bahkan besar banget kelompoknya itu, banyak individu yang kemudian di dalamnya, dan itu ada situasinya, ada situasi yang melatar belakangi, ada situasi yang kemudian menjadi dasar terciptanya opini publik, sehingga itu menjadi hal yang penting untuk masyarakat gitu ya. Nah pendukungnya pun ada yang pro, ada yang kontra, kemudian mereka bersedia untuk terlibat, dan ini bisa disadari atau disadari berarti ada reaksi dari situasi tersebut. Nah gitu, intinya seperti itu kan, sampai 12 itu gitu ya. Kemudian lanjut, nah kita lihat juga ini ada spanduk paslon cawapres. Sekarang saya contohkan ini lagi ini. Jadi opini publik itu selain apa yang saya jelaskan tadi,
ini juga opini publik itu menjadi bentuk dari bagian apa, menjadi salah satu bentuk untuk alat propaganda ya. Jadi bisa dipakai buat alat propaganda opini publik. Jadi kalau kita ngelihat ke pemilu kemarin, pemilu presiden 2019, itu kan kita ngelihat tidak hanya bertebaran tidak hanya bertebaran poster-poster yang baik-baik saja, poster-poster yang lurus-lurus saja, tapi juga ada poster-poster yang pro dan kontra. Kalau kita amati gitu ya, ada poster-poster yang saling menyerang pribadi gitu loh. Nah, contohnya ini, meskipun ini bukan dibuat oleh presidennya langsung, capresnya langsung, tapi ini dibuat oleh pendukung-pendukungnya yang fanatik. Kemudian ini kan menjadi bentuk dari pelanggaran gitu loh. Tapi kalau kita tidak ngomong pelanggaran, kita tidak melihat soal pelanggaran, ini adalah bentuk dari propaganda untuk menghancurkan nama Jokowi gitu loh. Gimana Jokowi kemudian berusaha untuk ditempelkan sebuah wacana dia itu adalah berkedok PKI yang berkedok Pancasila, atau dia itu tidak nasionalis gitu loh. Jadi ini adalah bentuk propagandanya, berusaha untuk menjelek-jelekan, untuk meningkatkan nama Pak Prabowo. Dan tapi ini kalau dalam etika kampanye itu adalah pelanggaran, karena tidak boleh namanya kayak gini menyerang pribadi seseorang, pribadi capresnya ya gitu. Oke, itu contohnya, ini bentuk dari spanduk yang membentuk propaganda, dan ini berusaha untuk membangun opini publik. Spanduk ini tuh tujuannya untuk membangun opini publik, agar opini publik itu percaya kalau Jokowi itu ya PKI atau hoax, atau dia itu nasionalismenya hoax. Tapi sebenarnya itu enggak seperti itu juga gitu loh. Nah, gitu ya. Kemudian nih, ciri-ciri opini publik itu ya sederhana, labil, afinitas, dimana opini publik itu kan bisa berubah-ubah dan disampaikan secara sederhana, dipahami untuk sederhana, dan itu menggunakan bahasa afinitas, bahasanya berubah-ubah gitu. Nah, kemudian ciri-ciri opini publik menurut Danimo itu terdapat isi, arah, intensitas mengenai opini publik. Jelas arah dan isinya itu kalau kita ngomongin ciri-ciri opini publik kalau menurut Danimo ya. Tapi kalau kemudian nomor 2, terdapat kontroversi, mesti ada kontroversinya, ada pro dan kontranya. Kayak tadi kan tak jelasin, ada yang pro dan kontra. Mempunyai volumenya itu memiliki masanya sendiri. Setiap opini publik itu berapa yang pro, berapa yang kontra, itu ada volumenya. Siapa yang paling besar dan siapa yang paling lemah itu relatif terletak, walaupun dapat diubah positif ke negatif atau sebaliknya. Jadi opini publik itu awalnya itu bisa positif, tapi tiba-tiba itu berubah jadi negatif, tergantung nanti siapa yang menggorengnya gitu loh, siapa yang mencurigai kepentingan itu. Namanya juga politik kan pasti ada kepentingan gitu ya. Nah, usaha untuk mengaruhi opini publik dapat dilakukan dengan cara koersif dan persuasif. Jadi kalau kita sebagai penguasa, ini juga kita belajar sebagai penguasa, jika kita ingin membantu sebuah opini publik itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu koersif atau memaksa. Masyarakat dipaksa nih, atau orang yang di bawah itu dipaksa untuk yakin terhadap pendapat kita, yakin terhadap kebijakan kita, sehingga ini dipaksa, mau gak mau ya harus dilakuin. Kayak PPKM itu bentuk dari pemaksaan, karena kalau nggak dipaksa itu masyarakat yang semena-mena nggak mau nurut umpamanya kan gitu. Jadi ada bentuknya koersif gitu ya, bentuk opini publik. PPKM itu penting untuk dilakukan untuk menurunkan kasus gitu. Dan persuasif, kedua persuasif, dimana persuasif itu bersifat mengajak, jadi pelan-pelan diajak, ayo prokes gitu, ayo vaksin gitu, contohnya gitu, agar apa, agar terhindar dari covid gitu. Oke. Nah, kemudian ini kayaknya udah selesai sampai ini. Nah, kemudian yang terakhir nih kawan-kawan, tadi kita udah ngomongin soal apa itu namanya itu fungsi komunikasi politik, kemudian tentang opini publik dari A sampai Z, gimana pembentukannya, opini publik itu terbentuk karena apa. Nah, sekarang ini adalah tugas sederhana dari saya untuk sebagai bentuk dari absensi teman-teman. Nanti ini linknya sudah tertera, sudah saya ringkas menjadi PDF agar mudah ditulis ulang. Nah, ini jadi ada pemberitaan tentang sikap Jokowi terhadap TWK. Ini teman-teman bisa baca dulu gitu ya, bisa dibaca, dipahami. Kemudian teman-teman diminta memberikan komentar dari apa ini namanya,
memberikan komentar dari pemberitaan itu. Berikan tanggapan Anda dalam kolom komentar berdasarkan pemberitaan tersebut tentang opini publik terhadap Jokowi sesuai dengan pemaknaan Anda ketika membaca berita ini. Jadi teman-teman bebas ya memaknai berita itu seperti apa, bagaimana kemudian menurut teman-teman itu opini publik yang akan terbentuk melalui berita ini terhadap Jokowi, bagaimana nanti masyarakat itu menilai Jokowi gitu ya. Dan kemudian tanggapan dari teman-teman nanti akan menjadi pengganti absensi untuk pertemuan ketiga ini. Oke. Nah, demikian materi untuk untuk sesi kali ini. Nah, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang keempat di materi ketiga. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.